Jadi, kali ini saya bakal bawain sebuah kasus yang benar-benar sangat epik banget. Dari kecil, orang ini sangat introvert dan sangat-sangat jenius. Yang mana butuh waktu 17 tahun untuk FBI nanggap orang ini. 17 tahun, gila gak tuh? Dan orang ini memiliki IQ sekelas Albert Einstein. Maksudnya Albert Einstein. Bahkan kasus ini menjadi kasus penyelidikan terpanjang sepanjang sejarah FBI. Dan kasus ini menjadi kasus dengan dana terbesar yang pernah dikeluarkan FBI sampai saat ini. Bahkan kalau gak ada orang yang satu ini, itu pelakunya mungkin gak bakalan pernah ditangkap. Pelakunya juga memiliki julukan sebagai Unabomber. Penasaran berapa dana yang dikeluarkan FBI? Secerdas apa orang ini? Dan siapa orang pertama yang mengetahui pelakunya? Ya udah, seperti biasa, mari kita mulai. Pengeboman pertama terjadi pada tanggal 25 Mei 1978 di Universitas Northwest yang terletak di Evanston, Illinois, Amerika Serikat. Mereka menerima sebuah paket berukuran seperti kardus sepatu. Paket tersebut juga tidak memiliki nama pengirimnya. Sebenarnya paket tersebut ditunjukkan untuk Terry Penada, yang seorang penjaga kampus tersebut. Tapi apesnya saat paket itu akan diberikan oleh seorang profesor teknik yang bernama Chris dan Profesor Peter Shelley, paket tersebut robek dan langsung meledak. Beruntung keduanya berhasil selamat dan hanya mengalami luka bakar dan luka ringan. Lalu berlanjut pada tanggal 15 November 1979, pesawat America Airlines Boeing 727, arah penerbangan dari Chicago ke Washington DC. Pelaku mengirimkan sebuah bom pipa yang dirancang khusus agar meledak di ketinggian tertentu. Bom tersebut meledak di bagian ruang kargo dan mengakibatkan penuhnya asap tebal di ruangan penumpang, sehingga mengakibatkan hilangnya tekanan di pesawat tersebut. Beruntungnya, pesawat masih bisa mendarat darurat di Bandara Internasional Dulles. Dari kejadian itu, 78 orang dinyatakan selamat, 12 diantaranya harus mendapatkan perawatan medis karena menghirup asap yang sangat tebal. Karena kasus ini sudah menjadi kejahatan federal atau kejahatan besar, FBI langsung ditugaskan untuk turun lapangan. Agen FBI yang ditugaskan untuk menyelidiki kasus ini bernama Teddy DeTurkey. Pada saat dilakukan penyelidikan, FBI berhasil menemukan sebuah kotak kayu yang sudah terbakar. Dan setelah dicek, pemicu ledakan adalah saklar barometrik. Saklar tersebut akan berfungsi ketika mencapai tekanan tertentu dan secara otomatis menyala sehingga memicu peledak yang ada di dalam kotak tersebut. Agen FBI mengatakan kalau mereka sedang berhadapan dengan orang yang sangat cerdas. Saat dicocokkan dengan bom pertama, rupanya rangkaian bom tersebut hampir sama. Dia merakit komponen-komponen itu sendiri dengan cara manual sehingga akan susah bagi FBI untuk melacak pelakunya. Lagi-lagi terjadi pada tanggal 10 Juni 1980 di Lake County, Illinois, bernama Percy Addison Wolf Jr. Dia adalah seorang presiden di United Airlines, salah satu maskapai terbesar yang ada di Amerika. Percy mendapat sebuah kiriman paket berupa sebuah buku. Saat dibuka, buku tersebut langsung meledak, mengakibatkan luka bakar yang sangat parah di bagian wajah dan tubuh. FBI langsung mulai menginvestigasi dan menemukan rakitan yang sama. Tapi kali ini FBI menemukan sebuah tulisan di puing-puing bekas ledakan bernama FC. FBI lalu berspekulasi bahwa mungkin saja itu adalah inisial dari pelaku tersebut. Dari sini dia mulai dikenal sebagai Unabomber. Dan terjadi lagi pada tanggal 8 Oktober 1981 di Universitas Salt Lake City di Utah. Ada sebuah paket aneh yang ditinggalkan begitu saja. Beruntung orang-orang di universitas tersebut tidak kepo, tapi langsung melaporkan ke FBI. Meskipun FBI memiliki rangkaian bom yang utuh, agen FBI tetap tidak bisa melacak dari mana komponen-komponen itu berasal. FBI juga menemukan petunjuk sebuah tulisan dari Unabomber yang bertuliskan wood atau kayu. Dengan segera, FBI Lab dan ahli kayu mengecek dari mana kayu yang digunakan tersebut. Tapi hasilnya sia-sia. Ahli kayu hanya bisa memberikan kesimpulan kemungkinan kayu tersebut berasal dari wilayah geografis. Minimnya bukti serta susahnya mencari petunjuk memaksa FBI harus mengikuti jejak yang diberitahu oleh Unabomber.
yang sangat susah untuk dipecahkan. Bahkan terkadang petunjuk yang diberikan Unabomber sangat menyesatkan, karena agen FBI tidak ada pilihan lain selain mengikuti teka-teki yang ditulis Unabomber. Dan pada tanggal 2 Juli 1982, Profesor Diogenes Angelakos di Universitas California, Berkeley, dia melihat benda aneh seperti sebuah termoskopi di lantai kantornya. Saat ditarik, langsung meledak, menyebabkan luka bakar yang sangat parah di bagian wajah serta jari tangan yang terputus. Saat investigasi dilakukan, FBI menemukan sebuah catatan bertuliskan, "Wah, ini berhasil," dan diakhiri dengan kalimat Wu dan RV. Karena sudah sangat frustasi parah, FBI lalu terpaksa mengikuti petunjuk yang diberikan Unabomber. FBI lalu mencari nama orang yang memiliki inisial Wu dan RP. Sebanyak 50.000 orang lebih diinterogasi oleh FBI. Tapi sayangnya itu hanyalah akal-akalan dari Unabomber itu sendiri untuk menipu agen FBI yang sedang mencarinya. 3 tahun berselang, sebanyak 5 bom dikirimkan oleh Unabomber. Targetnya sendiri itu adalah maskapai penerbangan, universitas, dan ahli komputer. Hingga pada tanggal 20 Februari 1987, petunjuk yang sangat penting ditemukan oleh seorang sekretaris wanita di toko komputer, yang mana sekretaris tersebut melihat orang yang sangat mencurigakan di tempat parkir. Orang tersebut menggunakan jaket, kacamata, serta kumis palsu. Sayangnya sang sekretaris tidak terlalu mempedulikan apa yang dilakukan orang tersebut di parkiran. Hingga pada akhirnya, bos dari perusahaan tersebut yang bernama Gary Wright, yang ingin pulang langsung pergi ke parkiran tersebut untuk menaiki mobilnya. Gary menemukan sebuah barang aneh berbentuk kotak dengan paku yang ditancapkan. Saat ditarik, langsung meledak. Insiden tersebut mengakibatkan kerusakan syaraf dan luka parah di jari tangan. Beruntung Gary masih bisa diselamatkan. Sekretaris yang sempat melihat pelaku langsung dimintai keterangan dan disuruh untuk mendeskripsikan orang yang dilihatnya. FBI sketsa wajah, lalu menggambarkan sebuah poster Unabomber. Siapapun yang bisa memberikan petunjuk apapun yang berkaitan dengan Unabomber akan diberikan hadiah sebanyak $1 juta atau sekitar 15 miliar lebih. Setelah banyaknya poster Unabomber yang disebarkan, Unabomber tidak melakukan aksinya lagi selama 6 tahun. Ya, bisa dibilang pensiun dulu lah, karena mungkin dia sendiri sudah dikenal banyak orang gitu. Dia menghilang begitu saja tanpa catatan atau meninggalkan jejak apapun. Agen FBI Terry DeTurhi mengatakan ia tidak peduli kemana Unabomber pergi. Dia hanya berharap Unabomber sakit parah atau meninggal. Tapi guys, nih si kampret nih comeback lagi gitu dari masa pensiunnya setelah 6 tahun berlalu. Ya emang agak lain gitu nih orang, comeback ngelakuin aksi teror lagi gitu. Tapi ya mau gimana lagi, mungkin tangannya udah gatel gitu atau gimana gitu ya. Nah, jadi pada tanggal 22 Juni 1993 di California, seorang profesor bernama Charles Epstein mendapatkan sebuah kiriman paket seperti buku. Saat dibuka langsung meledak. 2 hari kemudian terjadi lagi kepada seorang profesor ilmu komputer bernama David Gelenter di Universitas Yale di Connecticut. Dia juga mendapat sebuah kiriman paket yang serupa. Beruntung keduanya selamat meskipun mengalami kondisi luka yang sangat parah. Dari investigasi kali ini, FBI menemukan sebuah surat samar-samar yang bertuliskan nama Nathan. FBI lalu mencari orang yang bernama Nathan. Sebanyak 10.000 orang diinterogasi. Tapi lagi-lagi, FBI tertipu oleh si kampret yang satu ini. Unabomber lalu mengirimkan surat kepada perusahaan The New York Times bahwa dia akan meledakkan bandara internasional Los Angeles dalam waktu 6 hari. Meskipun FBI sudah mengetahui kalau mungkin ini adalah jebakan lagi, tapi FBI juga berpikir kalau Unabomber sangat cerdas dan bisa melakukannya. Untuk mengantisipasi, FBI lagi-lagi harus melakukan keamanan ketat. Ratusan tas diperiksa, anjing pelacak bom juga dikeluarkan, bahkan jet pengantar surat juga diberhentikan untuk sementara waktu. Tapi ujung-ujungnya FBI termakan jebakan Unabomber lagi. Di aksi teror Unabomber yang terakhir ini terjadi pada tanggal 24 April 1995 kepada seorang Gilbert Murray yang bekerja di perusahaan industri kayu di California. Tapi sayangnya nyawa dia tidak bisa diselamatkan.
Beberapa hari setelah kejadian tersebut, Unabomber memberikan surat lagi kepada perusahaan The New York Times. Dia kali ini berjanji tidak akan pernah melakukan aksinya lagi asalkan mereka mau mempublikasikan catatan dia ke semua media dan publik. Intinya, dari catatan tersebut, Unabomber mengaku alasan dia melakukan semua ini karena dia ingin melakukan revolusi anti-teknologi. Intinya, dia sangat membenci kemajuan teknologi karena teknologi hanya akan menghancurkan pikiran manusia dan peradaban modern. Dari sini, FBI hanya bisa berharap catatan tersebut meluas ke semua penjuru dan mungkin ada seseorang yang mengenali tulisan dari Unabomber. Hingga pada akhirnya tanggal 19 September 1995, catatan Unabomber disebarkan di setiap media mulai dari koran, acara TV hingga radio. Dan dari sinilah awal mula terbongkarnya siapa dalang dibalik ini semua. Beberapa hari kemudian, ada seorang pria bernama David Kaczynski yang melihat berita tersebut. Dia awalnya tak percaya karena tulisan yang disebarkan sangat mirip dengan tulisan kakaknya sendiri yang bernama Ted Kaczynski. Dia lalu mengirimkan surat untuk bertemu dengan Ted, namun Ted menolak. David yang sangat tertekan akhirnya membongkar semua tulisan-tulisan yang pernah diberikan Ted sebelumnya. Yang sangat mengagetkan, rupanya dari catatan tersebut, Ted memiliki cara pola pikir yang sama dengan Unabomber. Dengan sangat terpaksa, David lalu memberikan catatan-catatan yang pernah ditulis kakaknya tersebut kepada agen FBI. Dia juga menceritakan tentang kehidupan kakaknya tersebut. Ted Kaczynski lahir pada 22 Mei 1942 di Chicago, Illinois, Amerika Serikat. Sejak kecil, Ted sangatlah introvert. Bahkan saking introvertnya Ted, ketika tetangga menyapanya, dia tidak pernah bertatapan dan hanya menundukkan kepala. Ketika pulang sekolah, dia tidak pernah bermain dan hanya menghabiskan waktunya untuk belajar kimia dan menggambar. Bahkan saat usianya 16 tahun, dia sudah masuk ke Universitas Harvard, universitas terbaik di Amerika. Hanya dalam waktu 3 tahun, dia sudah lulus dan memiliki gelar seorang dokter dan ahli matematika. Ted merupakan seorang anak yang sangat-sangat jenius dengan IQ 167. Meskipun begitu, di Universitas Harvard tersebut, Ted tidak memiliki teman sama sekali. Bahkan, Ted sering dikatakan sebagai si jenius yang aneh karena tidak bisa bersosialisasi dengan baik. Akhirnya, Ted memilih bekerja di tempat adiknya di sebuah pabrik penebangan kayu. Lagi-lagi, karena Ted tidak bisa bersosialisasi dengan baik, dia berperilaku sangat aneh dan sempat menghina karyawan wanita di pabrik tersebut. Dengan sangat-sangat terpaksa, akhirnya David memutuskan untuk mengeluarkan kakaknya tersebut dari pabriknya. Dari mulai sanalah, Ted bersumpah tidak akan pernah menemui David dan keluarganya lagi. Ted lalu berpindah ke sebuah hutan belantara di Montana dan membangun sebuah kabin kecil. Ted bahkan tidak memiliki listrik dan air yang bersih. Sedangkan untuk makan, dia memilih menanam sayuran sendiri dengan cara berkebun. Meskipun demikian, terkadang Ted bersepeda dari tempatnya untuk membaca buku di sebuah perpustakaan kecil di pedesaan. Hingga pada akhirnya, bulan Februari 1996, David Kaczynski melaporkan kakaknya yang bernama Ted Kaczynski kepada agen FBI. Dari mulai sanalah, FBI menyamakan catatan-catatan Ted Kaczynski dengan Unabomber, yang mana saat tulisan keduanya disamakan, mereka memiliki pola pikir yang sangat sama. Pada tanggal 3 April 1996, akhirnya setelah 17 tahun pencarian yang sangat panjang, Ted akhirnya ditangkap di kabin miliknya sendiri. Saat ditangkap, Ted tidak melakukan perlawanan sama sekali. FBI juga menurunkan bomber squad atau bisa dibilang penjinak bom. Bomber squad masuk dengan menggunakan pakaian khusus untuk mengantisipasi takut ada jebakan dari Ted Kaczynski. Setelah masuk, bomber squad menemukan bukti yang bisa membawa Ted Kaczynski naik ke persidangan. Mereka menemukan barang bukti berupa bahan-bahan pembuat bom seperti pipa bahan kimia, kabel, baterai, dan kotak kayu. Juga ditemukan beberapa catatan penting berupa tulisan dari Unabomber yang pernah dikirimkan ke The New York Times. Butuh waktu 11 hari untuk bomber squad menggeledah kabin kecil milik Ted Kaczynski. Kabin tersebut lalu diangkat dan dipindahkan untuk pemeriksaan lebih lanjut.
Tanggal 18 Juni 1996, Ted Kaczynski didakwa atas 16 pengeboman, yang mana 3 diantaranya dinyatakan meninggal. Saat di persidangan, Ted mengakui dirinya adalah Luna Bomber. Dia lalu dijatuhi hukuman 8 kali penjara seumur hidup tanpa bisa melakukan pembebasan bersyarat. Dia dipenjara di ADX Florence di Colorado, Amerika Serikat. Penjara tersebut memiliki keamanan yang super ketat. Diperkirakan pencarian Luna Bomber menghabiskan dana yang sangat tidak sedikit. Kurang lebih diperkirakan mencapai 50 juta dolar lebih atau sekitar 800 miliar lebih. Dan itu hanyalah perkiraan, karena FBI sendiri tidak memberikan detail asli berapa dana yang dikeluarkan untuk investigasi kasus Luna Bomber. Alias itu hanyalah asumsi. Pernyataan lain juga memperkirakan dana yang dikeluarkan FBI mencapai 2 miliar dolar untuk investigasi tersebut. Oh, dan satu lagi, kalian masih ingat dengan poster buronan milik si Luna Bomber dengan hadiah 1 juta dolar? Nah, adiknya Ted yang bernama David Kaczynski itu mendapatkan hadiah tersebut. Dia tidak memakan uang itu sendiri. Sebagian besar uang tersebut diberikan kepada para korban dan untuk sumbangan yayasan. Dan itu belum termasuk pajak negara. Dan ya, segitu aja untuk video dari saya kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekeliruan informasi yang saya berikan di dalam video. Terima kasih sudah menonton dan nantikan lagi video-video selanjutnya. Bye-bye.